Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang juga banyak ditanyakan oleh subscriber di kolom YouTube gue, teman-teman ya. Jadi banyak yang nanya ke gue, Bang, untuk iPhone sendiri itu harus diupdate nggak secara rutin iOS-nya, Bang ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas dari sisi pengalaman gue secara pribadi, apa yang gue alami dan apa yang gue lakukan terhadap update iOS ini, teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi sekarang kita bahas secara pelan-pelan teman-teman ya. Jadi ini adalah iPhone 11 Pro gua teman-teman ya. Ini bentukannya ya. Oke, seperti ini. Dan juga kalau misalkan kalian nanya ke gua secara pribadi, Bang, lu tipikal yang suka update iOS secara rutin nggak? Gua jawab secara pribadi nggak. Tapi karena gue tugasnya nge-review gadget ataupun iOS yang baru rilis, jadi gue harus update iOS secara rutin agar bisa memberikan kalian experience dulu ya sebelum kalian update iOS tersebut. Jadi kalian bisa jadikan video gue sebagai salah satu referensi juga sebelum kalian memutuskan untuk update iOS atau tidak update, teman-teman ya. Jadi berangkat dari hal ini, gue pun memutuskan untuk selalu rutin update iOS guys ya. Nah, tapi kalau gue secara pribadi pas update iOS itu memang gue bukan tipikal yang suka langsung update. Kadang-kadang gue nggak update sama sekali untuk beberapa saat, teman-teman ya. Nah, jadi sekarang kalau untuk iPhone 11 Pro gue ini untuk update iOS-nya itu ada di angka 17.21 ya softwarenya itu. Jadi ini adalah iOS terbaru yang nantinya mungkin akan diberikan update terbaru di 17.3 kalau nggak salah, teman-teman ya. Bocorannya untuk beta udah di 17.3 berapa gitu, teman-teman ya. Tapi karena gue tipikal yang nggak suka nyobain beta, jadi kita tunggu yang versi resminya guys. Nah, jadi untuk iOS 17 sendiri dan dari kebiasaan Apple untuk belakangan ini, iOS itu memang difokuskan untuk yang pertama itu security update, teman-teman ya. Jadi security update itu penting banget buat kalian yang suka surfing ya, teman-teman, browsing, ataupun misalkan kalian itu install yang namanya aplikasi finance, teman-teman ya, seperti yang punya gue ini, teman-teman, yang finance ya. Di sini kalian bisa lihat sini ada mobile BCA, CBC dan lain-lain. Jadi kalian misalkan tipikal yang memang suka menggunakan iPhone kalian tuh untuk bertransaksi secara online, gua rasa memang update iOS itu sangat-sangat penting ya. Karena salah satu poin utama yang ditekankan oleh Apple adalah security update dan itu direkomendasikan untuk semua pengguna. Jadi sebenarnya dari update iOS sendiri yang paling gua harapkan itu memang dari security update-nya ini, teman-teman ya. Baik waktu kita browsing lewat Safari dan lain-lain, teman-teman. Jadi itu adalah hal yang sangat penting banget bagi gua secara pribadi guys ya. Nah, terus kita lanjut untuk hal yang kedua, teman-teman ya. Untuk hal yang kedua sendiri itu adalah untuk memperbaiki bugs-bugs yang ada di iPhone kita, teman-teman. Nah, gua secara pribadi memang merasakan untuk iOS 17 ini sendiri itu memang banyak banget bugs-bugs yang terjadi, teman-teman ya. Jadi bugs-bugs yang terjadi itu misalkan untuk airdropnya itu error, wifi-nya suka putus, teman-teman ya. Terus kalau misalkan volumenya itu barnya itu nggak tampil, teman-teman, terus lagi buka WhatsApp tiba-tiba suaranya itu nggak bisa digedein. Jadi banyak banget bugs-bugs yang terjadi di iOS 17 ini, teman-teman ya. Nah, bagi gue secara pribadi bugs yang terjadi yang paling nggak gue suka itu adalah di saat gue habis nelpon, teman-teman ya. Habis nelpon tiba-tiba iPhone gue tuh black screen aja. Dia butuh sekitar hampir 1 menit untuk dia kembali muncul lagi layarnya, teman-teman. Jadi pas gua habis nelpon ini kan pastinya ketutup nih sama telinga gua, teman-teman ya, untuk sensor layar sensor di depannya ini, teman-teman. Nah, kemudian karena udah terlalu lama gak nelpon, kemudian dia layarnya tetap redup, tetap hitam, teman-teman ya, nggak muncul apa-apa. Mau dipencet apapun nggak ada gambar apa-apa, dicas pun nggak ada gambar apa-apa. Solusinya biarin aja, nanti dia bakal pulih dengan sendirinya. Itu mulai gua alami di iOS 17 di device iPhone 11 Pro gua. Tapi kalau untuk iPhone 13 ini nggak ada masalah sama sekali, teman-teman ya. Nah, jadi menurut gua secara pribadi, kalau misalkan kalian mengalami yang namanya bugs yang banyak banget di iPhone kalian atau di iOS yang kalian pakai sekarang, gua rekomendasikan kalian untuk update iOS, teman-teman ya. Jadi itu yang bisa gua share ke kalian. Nah, pertanyaannya adalah, Bang, jika gua nggak update iOS secara rutin, masalahnya apa? Nah, masalahnya adalah yang pertama tadi, kalian nggak mendapatkan security update, teman-teman ya. Jadi untuk keamanannya tidak mendapatkan peningkatan. Keamanan dari iPhone kalian sendiri itu gitu-gitu aja, nggak ditingkatkan oleh Apple karena kalian nggak update iOS. Terus yang kedua ya, intinya kalau kalian nggak update iOS, jika iPhone kalian itu ada bugs, jadi intinya bugsnya itu ada terus, teman-teman ya. Jadi kalau kalian nggak update, ya udah kalian menikmati aja bugs-bugs yang terjadi di iPhone kalian, teman-teman ya. Jadi secara garis besar itu yang bisa gue sharing ke kalian. Gue juga punya tips untuk kalian secara pribadi, teman-teman ya. Buat kalian yang nggak suka update iOS secara rutin, gue sarankan ke kalian untuk jangan terlalu jauh untuk update iOS, teman-teman. Contoh adalah ini adalah 17.2.1, teman-teman ya. Nah, jangan ya kalian update-nya nanti pas langsung ke iOS 18. Menurut gue itu nggak cocok banget ya kalau kita lakukan, karena
Dari gua secara pribadi yang paling cocok itu adalah update iOS paling beda 2 versi doang. Jadi misalkan ini 17.21, habis ini keluar 17.3, kemudian keluar 17.3.1. Nah, baru dah gua update ke 17.3.1. Karena apa, teman-teman? Semakin jauh selisih iOS-nya, semakin besar juga file yang harus kalian download untuk kalian install di iPhone kalian. Nah, apalagi kalau kalian update iOS-nya itu secara over the air ya, atau OTA, jadi kalian misalkan sinyalnya nggak stabil, nah itu bisa memungkinkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, teman-teman. Jadi itu tips dari gue secara pribadi yang selama ini udah gue praktekkan, dan luar biasanya untuk iPhone gue sebenarnya nggak ada masalah sama sekali, teman-teman ya. Dari sinyalnya aman, dan juga dari baterai health sebenarnya santai-santai aja, nggak ada masalah sama sekali. Jadi pertanyaan kalian ini udah gue jawab secara gamblang ya, dari pengalaman gue secara pribadi, dan sisanya gue kembalikan ke kalian. Kalian tuh pengen tipikal yang update iOS secara rutin atau enggak. Tapi saran gue secara pribadi, kalau nggak ada masalah nggak usah diupdate. Tapi kalau misalkan udah terlalu jauh selisihnya, kalian harus update, teman-teman ya. Nah, sekian video gue kali ini, teman-teman ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, happy weekend, dan bye-bye.